Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi ini tanggal 1 Ramadan ya. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak 2 bulan yang lalu kita sudah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Dan inilah kita sekarang, hari pertama di bulan yang suci, bulan penuh berkah, bulan Ramadan. Semoga barokah daripada bulan Ramadan, kesucian daripada Ramadan itu juga menjadi penyuci bagi diri kita, penyuci jiwa kita, dan barokah untuk hidup kita semuanya. Gimana ini puasa hari pertama? Ya seperti inilah nikmat daripada barokahnya bulan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pagi hari ini kita akan memulai kajian kita ya, bincang-bincang sajalah tentang cabang-cabang keimanan. Ya, iman kita tentu sudah tahu bahwa iman itu adalah kepercayaan dalam hati, ya. Atau para ulama menyebutkannya tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amalu bil arkan, ya. Iman itu adalah pembenaran dalam hati. Hati seseorang membenarkan sesuatu, percaya dengan mantap kepada sesuatu, maka itulah iman. Tidak cukup hanya ada dalam hati lalu tumbuh sampai kepada diikrarkan dengan lisan, disampaikan, amantu billah, saya iman kepada Allah, amantu bi kitabillah, saya iman kepada kitab Allah, amantu bi malaikatillah, saya iman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya, ya. Setelah diikrarkan, wal amalu bil arkan, diamalkan lewat anggota badan, ya. Tubuhnya menyampaikan atau menjadi tanda bahwa dia memang benar-benar telah beriman. Saudaraku, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 73 sampai 79 cabang. Ya, para ulama mengumpulkan ini tentang cabang-cabang keimanan. Jadi apabila iman itu adalah seperti pohon, maka pohon itu punya cabang-cabang. Ya, pohon itu punya cabang-cabang. Pohon keimanan cabangnya ada 73 sampai 79 cabang. Ya. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariqi wal haya syu'batum minal iman. Cabang yang paling tinggi daripada keimanan itu adalah ucapan seseorang la ilaha illallah. Ya, tentu bukan hanya ucapan ya yang dimaksud di situ. Ucapan di situ adalah bermula dari hati tentu. Ya, bermula dari hati, keyakinan yang mantap, la ilaha illallah, baru kemudian muncul ke dalam lisan. Ya, qaul bil lisan, la ilaha illallah. Itu puncak iman, ya, cabang yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Cabang daripada keimanan yang paling rendah itu adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan, ya, daripada jalanan. Apa saja yang bisa mengganggu jalan maka disingkirkan. Batu sekiranya bisa membuat seorang itu terganggu dalam perjalanan,
disingkirkan. Dan dahan pohon, ranting pohon mengganggu orang lewat, dipotong dan seterusnya. Ini imatatul adza anit thariq, dia adalah cabang yang paling rendah daripada keimanan. Wal haya'u syu'batu minal iman, dan rasa malu itu adalah cabang, termasuk cabang di antara cabang-cabang keimanan. Ya, inilah saudaraku cabang-cabang daripada keimanan yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW, dikabarkan oleh beliau, ya, bahwa iman itu punya cabang. Cuman memang tidak disebutkan secara detail. Sebenarnya cabangnya itu berapa sih yang pasti? Terus apa saja sih dalam hadis ini kan tidak disebutkan. Ya, lalu para ulama melakukan pengkajian. Ya, melakukan pengkajian sehingga ketemulah ternyata cabang iman itu ya 73 sampai 79. Ulama ada yang mengumpulkannya 77 cabang keimanan, ya, 77 cabang keimanan. Banyak sekali. Ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa perbuatan hati saja, ya. Banyak sekali. 77. Pagi ini kita akan bahas salah satu daripada cabang keimanan. Dan ini cabang keimanan yang paling tinggi, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah cabang iman dan yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Seperti kata Rasulullah SAW tadi, fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi daripada cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Ucapan dimulai dari dalam hati dengan keyakinan sampai akhirnya diikrarkan dengan lisannya, kan begitu. Baik, saudaraku, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, kita tentu sudah yakin semua sebagai orang yang beriman bahwa keyakinan tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya Sang Pencipta, itu sudah tidak terbantahkan lagi. Ketika kita harus berbincang dengan orang yang belum mengetahui Tuhannya, belum percaya bahwa Tuhannya itu benar-benar ada, dia akan berkata, mana bukti kalau Tuhan itu ada? Mana dalil kalau Tuhan itu ada? Tentu kita tidak bisa menjawabnya dengan dalil ayat. Tidak bisa juga kita menjawabnya dengan dalil hadis, mengingat dia belum percaya kalau Tuhan itu ada. Maka gimana untuk kita ngasih tahu kepada orang yang seperti ini bahwa Tuhan itu ada? Mudah saja. Orang Arab ketika ditanya, ya ini orang Arab Badui yang primitif ditanya, apa dalil kalau kamu itu percaya kepada Tuhan? Kata mereka, ya kalau ada kotoran unta di depan rumahmu, maka pasti ada unta yang lewat di depan situ. Kalau ada jejak kaki, pasti ada orang yang lewat di situ. Ya. Maka dalil bahwa Tuhan itu ada. Ini semuanya adalah dalil bahwa Pencipta itu ada. Ada pohon, ada langit, ada awan, ada kayu, ada semut-semut kecil di sini, ada matahari sebelah sana yang dia selalu terbit setiap pagi dari arah timur dan nanti sore akan terbenam di sana di barat. Ya, ini semua dalil bahwa Sang Pencipta itu pasti ada, termasuk adanya diri kita ini. Ya, karena kita tidak pernah menciptakan diri kita dan orang pun tidak pernah ada yang bisa menciptakan diri kita. Sedangkan kita itu ada dan ada yang menciptakan. Tidak mungkin kita itu ada tanpa pencipta. Ini semuanya adalah dalil bahwa Tuhan itu pasti ada. Semua keteraturan ini, semua benda-benda ini, semuanya adalah dalil bagi keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita semua adalah tanda kekuasaan Allah.
kita semua adalah tanda wujudnya Allah. Ya. Jadi kadang kita itu nyari tanda wujudnya Allah itu bingung. Ya, kadang sampai kita itu kaget-kagetan. Apa? Melihat awan di langit bentuknya seperti orang sujud. Wah, baru kita, wah, Masya Allah, Allah itu ada. Itu buktinya, di langit ada gambar orang sujud. Atau di langit ada kaligrafi tulisan seperti Allah. Ya. Atau apa, pokoknya seperti itu. Hal-hal yang menurut kita ajaib. Ini sebenarnya entah kita yang imannya kurang atau gimana. Adanya langit itu saja itu sudah menunjukkan bahwa Allah itu kuasa, bahwa Allah itu benar-benar ada. Gak usah nunggu ada kaligrafi tulisan Allah di situ. Allah ada. Mana dalilnya? Itu ada langit. Langit itu ada yang menciptakan, itulah Allah. Ya kan? Jadi seperti itu, gak usah nunggu ada tulisan Allah di situ. Gak usah, ya. Baik, kita semua percaya bahwa Allah itu ada dan dalilnya adalah alam semesta ini. Orang-orang musyrik pun percaya Allah itu ada. Orang-orang yang keimanannya berbeda dengan kita, mereka pun percaya bahwa Sang Pencipta itu ada. Maka ketika Rasulullah SAW, Nabi kita itu berbicara kepada orang-orang musyrik, mereka nggak heran. Kenapa? Kami semua itu tahu kalau yang namanya pencipta itu ada. Makanya dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang seperti itu. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah, kan gitu kan. Jadi semuanya itu tahu. Tapi Tuhan yang kita imani itu kan berbeda dengan Tuhan mereka. Tuhan yang kita imani itu Tuhan yang sesungguhnya, yang sejatinya. Sedangkan Tuhan mereka, ya menurut kita itu salah. Maka mereka pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Sif alaina rabbuka, sif alaina rabbaka. Muhammad, kita sama-sama tahulah alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Tapi sif alaina rabbaka, sifati Tuhanmu, kasih tahu kepada kami Tuhanmu itu yang seperti apa. Yang kamu sebut Allah itu sifat-sifatnya seperti apa. Ya. Lalu Rasulullah SAW diam di sana, menunggu, ya, menunggu jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tentu kita sebagai orang yang beriman tidak bisa sembarangan mensifati Allah, kan? Maka kita tunggu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat untuk menjawab pertanyaan orang-orang musyrik itu. Seperti apa Tuhan kita? Seperti apa Allah itu? Dan bagaimana kita harus beriman kepada Allah? Turunlah ayat itu, malaikat Jibril turun ngasih tahu kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini ternyata jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jangan memandang wah ayat itu mas saya sudah hafal. Ini bukan masalah hafal. Ini ayat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang musyrik menantang Nabi Muhammad untuk memberitahu seperti apa Tuhan kita. Ini jawaban Allah loh, ya. Jadi jangan dipandang remeh. Cuma surat Al-Ikhlas saya hafal sejak kecil. Bukan masalah hafal, ini jawaban Allah. Inilah sifat-sifatnya Allah. Apa? Qul, katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang musyrik yang bertanya kepadamu tentangku. Huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Maka hal yang pertama harus kita imani tentang Allah Subhanahu wa taala
selain dia adalah wujud, bahwa dia itu memang ada, adalah ahad, bahwa dia itu esa, tunggal. Esa itu apa? Esa itu bukan satu. Ya, jangan kita berpikir bahwa esa itu satu. Tidak. Esa itu bukan satu. Mungkin istilah paling dekat dengan esa ya tunggal. Ya, tunggal. Dan yang namanya esa itu dia tidak ada duanya dan tidak terbagi, tidak tersusun. Itu namanya esa. Satu itu bukan esa. Meskipun artinya hampir mirip-mirip, tapi satu bukan esa. Kenapa? Karena satu itu bisa dibagi-bagi. Dan satu itu tersusun. Setengah ditambah setengah sama dengan satu. Tapi nggak ada setengah Tuhan ditambah setengah Tuhan, jadilah satu Tuhan. Nggak ada. Seperempat ditambah seperempat, tambah seperempat, tambah seperempat, tambah seperempat sama dengan satu. Tapi nggak ada seperempat Tuhan ditambah seperempat Tuhan, ditambah seperempat Tuhan, ditambah seperempat Tuhan sama dengan satu. Tidak. Esa bukan itu. Ya, maka kita nggak bisa mengatakan Tuhan itu Tritunggal. Nggak bisa. Karena kalau sudah ada bagian maka sudah nggak esa lagi kan gitu. Ya. Sepertiga tambah sepertiga sama dengan satu. Nggak ada sepertiga Tuhan ditambah sepertiga Tuhan ditambah sepertiga Tuhan sama dengan satu Tuhan. Tidak. Allah itu esa, tidak tersusun, tidak terbagi, tidak ada duanya. Itu Tuhan kita. Ya, itu Tuhan kita. Maka kita mengenalnya dengan sifat wahdaniyah. Ya, wahdaniyah. Kalau ingin tahu lebih jelas ya cari saja di dinding saya paling bawah nanti ada penjelasan tentang sifat-sifat Allah ya. Baik, setelah wahdaniyah, qul huwallahu ahad, katakanlah ya Muhammad bahwa dia Allah itu esa, tunggal. Allahus somad. Ya. Dia Allah adalah somad, tempat bergantung. Ya. Dia adalah zat yang paling kokoh yang menjadi tempat bergantung bagi semua makhluk. Ya, semua makhluk. Maka karena dia itu tempat bergantung, tidak mungkin dia bergantung kepada selainnya. Ya. Kalau Allah itu somad, maka tidak mungkin Allah bergantung kepada selainnya. Allah tidak butuh kepada sesuatu apapun. Kenapa? Karena dia tempat bergantung segala sesuatu. Segala sesuatu butuh kepada Allah, tapi dia tidak butuh kepada sesuatu apapun. Ya. Kita butuh kepada Allah. Allah tidak butuh kepada kita. Kita beribadah karena butuh kepada Allah. Allah tidak butuh kepada kita, tidak butuh kepada ibadah kita. Tidak butuh kepada sholat kita, tidak butuh kepada puasa kita, tidak butuh kepada apa-apapun dari kita. Dia tempat bergantung. Puasa kita bukan untuk kita berikan kepada Allah, tapi puasa kita itu dalam rangka menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu. Allahus somad, dia tempat bergantung. Maka dia tidak butuh kepada segala sesuatu, tapi segala sesuatu butuh kepada dia. Para ulama ahli tauhid memberikan kesimpulan dari itu satu sifat bagi Allah. Qiyamuhu binafsihi. Dia berdiri dengan dirinya sendiri. Kita imani itu. Ya. Ayat yang lain, Allahu ghani wa antumul fuqara. Allah kaya, kamulah orang-orang fakir, orang-orang yang butuh kepada Allah. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berdoa juga kita selalu ini, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha berdiri sendiri, ya hayyu ya qayyum. Ya. Zat yang hanya yang hayyu ya qayyum itulah yang bisa kita jadikan pegangan kan.
Kalau zat yang masih berdiri dengan tangan orang lain, berdiri dengan bantuan orang lain, nggak bisa kita jadikan pegangan kan. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, rahmatmu kami inginkan, rahmatmu kami butuhkan. Ya, kita doa kepada Allah seperti itu. Ini karena Allahus Somad. Lalu lam yalid wa lam yulad. Allah lam yalid, dia tidak beranak, dia tidak punya anak. Walam yulad, dan dia juga tidak diperanakkan, dia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ya, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau Allah itu beranak, maka anaknya Allah akan jadi Allah lagi nanti. Ya kan? Anaknya Tuhan apa kalau enggak Tuhan juga? Kan gitu. Berarti nanti ada dua kekuasaan dong atas alam semesta ini. Ini mustahil. Tidak mungkin. Ya. Nah, nanti anaknya lebih hebat. Berarti kan kalau seseorang punya anak, nanti anaknya akan mewarisi kekuasaan ayahnya, kan gitu. Nah, kalau Allah punya anak, berarti anaknya akan mewarisi kekuasaan Allah. Allah akan binasa berarti kalau Allah punya anak. Karena Allah tidak mungkin binasa, maka Allah tidak mungkin punya anak. Kita bisa punya anak. Kenapa? Karena kita akan binasa dan akan diwarisi oleh anak kita. Allah tidak. Ya, maka lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan tidak juga diperanakkan. Ya, karena kalau dia diperanakkan berarti ada Tuhan yang lebih besar, yaitu ayahnya. Ya kan? Kalau dia diperanakkan berarti sifat ketuhanannya itu bertahap. Ya, kayak kita ini manusia. Waktu kecil baru diperanakkan, kita kan baru bisa apa? Belum bisa ngapa-ngapain. Hanya bisa menangis, merengek, meminta kepada orang tua kita kan, bergantung kepada orang tua kita. Setelah itu kita baru mulai bisa tengkurap. Setelah tengkurap bisa merangkak, setelah merangkak berdiri, berjalan, berlari. Ya. Masa kekuasaan Allah itu seperti itu? Kan tidak. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak punya anak, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Dia absolut. Ya, dia absolut. Ini Allah lam yalid wa lam yulad. Kekuasaannya absolut. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara baginya. Tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Inilah sifat-sifat Tuhan kita. Ya. Maka ketika kita bilang amantu billah, saya iman kepada Allah, maka harus benar imannya. Tuhanku adalah yang ahad, yang esa. Tuhanku adalah yang somat, tempat bergantung segala sesuatu. Tuhanku adalah lam yalid walam yulad, tidak punya anak, tidak diperanakkan, tidak mewariskan, tidak juga diwarisi kekuasaan oleh orang tuanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Maka bahasa yang indah sekali disampaikan oleh ulama kita, Buya Hamka, ya, dalam tafsir Azhar ketika menafsiri Quran surat Al-Ikhlas ini. Ya, beliau menulis bahwa dialah Allah yang tidak ada yang sebanding, seganding, dan setanding dengannya. Sebanding, seganding, setanding. Tidak ada yang seperti itu dengan Allah SWT. Allah tidak punya bandingan, maka tidak ada Tuhan kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya. Allah tidak punya gandingan, maka dia ketika menciptakan segala sesuatu, ketika dia berkuasa terhadap segala sesuatu, dia nggak punya aliansi, nggak punya koalisi. Dia sendiri dengan dirinya. Ya, tidak ada yang berkoalisi dengan Allah, menciptakan alam semesta pakai koalisi, tidak. Ya. Terus tidak ada yang setanding, ya, yang menjadi tandingan bagi Allah juga tidak ada.
Indah sekali. Ini ringkasan daripada Al-Ikhlas ya. Dan surat ini disebut Al-Ikhlas karena memang Al-Ikhlas itu adalah memurnikan sesuatu. Kemurnian, ikhlas itu adalah kemurnian. Kita memurnikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada yang sebanding, tidak ada yang seganding, tidak ada yang standing dengannya. Itulah al-ikhlas, keikhlasan yang sesungguhnya. Ya. Ini cabang iman yang pertama yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Alhamdulillah, satu Ramadan segar, satu Ramadan berkah, satu Ramadan ya nikmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah, memberi kita taufik, memberi kita inayah dalam menjalani bulan Ramadan ini sehingga kita bisa memulainya dengan keimanan, menjalaninya dengan keimanan wahtisaban, dan nanti kita lulus dari madrasah Ramadan sebagai golongan muttaqin. Allah terima amal-amal kita, Allah terima sholat kita, Allah terima puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.